Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah media pembelajaran bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa COVID ini belum selesai ya, jadi kalian tetap stay at home, tetap jaga jarak, sama melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli, lalu karakteristik dari media pembelajaran dan kekurangan serta kelebihannya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini saya memasukkan 7 ahli yang akan mengklasifikasikan media pembelajaran. Yang pertama itu Rudy Betts, dia mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 8 jenis. Lalu Omar Malik, dia mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 4 jenis. Selanjutnya ada Gagne, itu 7 jenis, Allen 8 jenis, Gelwatch dan Ellie itu 8 jenis, Anderson itu 10 jenis, dan Brass and Break itu ada 4 jenis. Nah, kita masuk yang ke pertama ya, menurut Rudy. Menurut Rudy, dia mengklasifikasikan media pembelajaran tersebut menjadi 8 jenis, yaitu media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media visual semi gerak, media audio, dan media cetak. Nah, media audio adalah media yang menggunakan indera pendengaran, sedangkan media visual adalah media yang menggunakan indera penglihatan. Nah, kalau media audiovisual artinya dia mengkombinasikan yaitu menggunakan indera penglihatan dan juga pendengaran. Selanjutnya, menurut Umar, dia mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 4 jenis. Yang pertama, alat-alat visual yang dapat dilihat. Lalu, alat-alat yang bersifat auditif atau hanya bisa didengar. Alat-alat yang bisa didengar dan dapat dilihat. Lalu, dramatisasi. Sedangkan media pembelajaran diklasifikasikan menurut Gagne itu ada 7 ya. Yang pertama gambar diam, media cetak, komunikasi lisan, benda untuk didemonstrasikan. Nah, biasanya benda untuk didemonstrasikan ini kayak globe atau torso atau juga spesimen-spesimen. Selanjutnya gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Mesin belajar ini ada OHT, LCD, radio, televisi, dan juga komputer. Nah, selanjutnya menurut Allen, dia mengklasifikasikan media pembelajaran ini menjadi 8 jenis. Yang pertama visual diam, film televisi, yaitu audiovisual ya, objek 3D, ini demonstrasi, buku teks cetak, rekaman, sajian lisan, dan pelajaran berprogram. Sedangkan menurut Gerlach dan Ellie, dia mengklasifikasikan media pembelajaran ini menjadi 8 jenis. Benda yang sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, simulasi, pengajaran terprogram, rekaman suara, dan gambar bergerak. Nah, ini yang paling banyak ya. Menurut Anderson, dia itu mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 10 jenis. Ada audio, contohnya kaset audio, siaran radio, dan telepon. Lalu cetak, itu contohnya buku pelajaran, modul, leaflet, dan gambar. Audio cetak, ada kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Proyeksi visual diam atau OHT. Nah, kalau zaman saya dulu kuliah masih ada beberapa dosen yang menggunakan OHT. Jadi dia seperti mika, nanti ditaruh di alatnya tersebut. Nah, nanti akan terpancar bayangannya itu jadi gede gitu seperti LCD tapi masih manual gitu. Dan film bingkai atau slide. Lalu proyeksi audio visual diam, nah itu ada slide yang bersuara, seperti kita saat ini ya, ada slide dan bersuara. Lalu visual gerak, nah itu ada film bisu contohnya, audio visual gerak, film bergerak bersuara, TV. Objek fisik benda nyata seperti model atau spesimen. Lalu selanjutnya manusia dan lingkungan, itu ada guru, laboran,
atau perpustakaan pustakawan. Selanjutnya ada komputer, CA, yaitu pembelajaran berbantuan komputer, dan CBI, itu pembelajaran berbasis komputer. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Briggs and Briggs. Itu ada 4, yaitu media audio, media visual, media audiovisual, dan media serbaneka. Media serbaneka ini adalah media yang digunakan dengan memanfaatkan hal-hal dan apa yang tersedia di sekitar kita. Misalnya, menggunakan papan tulis, menggunakan masyarakat langsung untuk media pembelajaran. Selanjutnya adalah karakteristik media berdasarkan klasifikasinya. Nah, dari beberapa para ahli tersebut dapat kita ringkas menjadi 5 jenis, yaitu ada media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audio visual, media berbasis komputer, dan media berbasis manusia. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu mulai dari media berbasis cetakan. Apa itu media berbasis cetakan? Yaitu media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikannya pesannya itu melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Nah, karakteristiknya sendiri adalah teks dibaca secara linear, artinya linear ini sejalan, sejalur gitu ya. Menampilkan komunikasi satu arah, artinya kita hanya bisa membaca dari media cetak ini, tapi media cetak ini nggak bisa berbicara, jadi hanya satu arah. Teks ditampilkan secara statis, artinya teks tersebut statis, tidak dinamis, tidak bisa berubah-ubah. Jadi kalau dia tercetaknya tentang media pembelajaran itu tidak bisa berubah dengan sendirinya. Nah, berorientasi pada siswa dan dapat diatur dan ditata ulang oleh pemakai. Nah, adapun kelebihannya dari media bahan cetak ini yaitu dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Lalu pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Dan dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa dan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Selanjutnya, perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Seperti buku modul, buku-buku pelajaran kita, itu akan lebih menarik jika ada warnanya ya. Nah, namun ada beberapa kekurangan pada media berbasis cetakan ini. Yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Itu jelas banget ya kalau kita melihat buku yang tebal kan dengan melihatnya aja sudah males banget untuk membacanya. Lalu apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari media berbasis cetakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang media berbasis visual. Apa itu media berbasis visual? Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, karakteristiknya adalah visual diamati berdasarkan ruang. Jadi, artinya misalnya kita ada gambar ukurannya 15 cm dikali 30 cm, otomatis kita hanya bisa mengamati ya berbatas ruang itu, berbatas ukuran tersebut. Lalu menampilkan komunikasi satu arah, sama ya seperti media cetak tadi, visual juga ditampilkan secara statis, berorientasi pada siswa, dan dapat diatur dan ditata ulang oleh pemakai. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari media visual ini. Yang pertama, kelebihannya lebih menarik karena ada gambar sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Nah, ini penting ya. Lalu lebih mudah mengingat dengan visual peta konsep, mapping, dan singkatan daripada kita membaca huruf-huruf yang banyak seperti media cetak. Media visual juga dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan siswa. Lalu, media visual juga dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Namun, jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari media visual ini adalah
akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatannya. Jadi, ada sebagian teman-teman kita mungkin yang punya kekurangan ya. Nah, itu akan terkendala jika kita menggunakan media visual. Lalu ada siswa yang tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyatanya. Misalnya, gurunya menggunakan gambar animasi ternyata tidak sesuai dengan gambar nyatanya. Nah, itu akan membuat siswa kesulitan. Lalu, tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. Auditif itu adalah mendengar, kinestetik itu adalah mengerjakan. Jadi, audio media berbasis visual ini tidak bisa merangkap kemampuan siswa yang condong ke arah auditif dan kinestetik dalam pembelajarannya. Lalu, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Nah, selanjutnya adalah media berbasis audio visual. Nah, media audio visual ini merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Karakteristiknya sendiri yaitu bersifat linear atau yaitu terus-menerus sejalan seperti itu, lalu menyajikan visualisasi yang dinamis, digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak, dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif. Lalu umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat keterlibatan siswa yang interaktifnya rendah. Nah, otomatis kalau media audiovisual ini orientasinya itu kepada guru. Tingkat keterlibatan siswa yang interaktifnya rendah. Menurut prinsip psikologi behaviorisme, yaitu behavior ya, atau kebiasaan, dan kognitif atau ilmu pengetahuan. Nah, media ini memiliki kelebihan, yaitu lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa auditif maupun visual. Dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio maupun media visual. Siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung. Nah, jadi mendengarkan disertai melihat langsung, audio dan visual. Sehingga tidak hanya membayangkan. Lebih menarik dan menyenangkan menggunakan media audiovisual. Dalam media ini mencakup segala aspek indera, pendengar, penglihat, dan peraba, sehingga kemampuan semua indera dapat terasah dengan baik karena dipergunakan dengan seimbang dan bersama. Namun, ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, pembuatan media audiovisual memerlukan waktu yang lama karena memadukan dua elemen yaitu audio dan visual, lalu membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam pembuatannya karena harus mampu mencakup segala aspek indera yaitu pendengaran, penglihatan, dan peraba. Biaya yang digunakan dalam pembuatan media audiovisual itu juga cukup mahal. Selanjutnya, media berbasis komputer. Nah, media berbasis komputer ini dari judulnya kita tahu ya, yaitu menggunakan teknologi berbasis komputer, merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Karakteristiknya dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linear. Jadi, dia itu bisa digunakan secara acak, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa, atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. Biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, dan grafik, jadi lebih bebas. Pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan interaksi siswa yang tinggi. Jadi siswa itu sangat dilibatkan pada media berbasis komputer karena kita bisa mengeksplor sendiri ya kalau menggunakan komputer. Nah, ini ada kelebihannya, yaitu penggunaan komputer dalam proses belajar membuat pembelajar dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Jadi bisa di take over sama mahasiswanya atau siswanya tersebut ya kalau menggunakan komputer. Dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakainya, record keeping, komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Nah, jadi selain pembelajaran itu bisa direcord, juga kalau kita menggunakan media berbasis komputer,
hasil dari pembelajaran kita itu bisa dihasilkan. Misalnya saya menggunakan kuis pada e-learning kita, nah itu hasilnya akan langsung dapat kalian lihat seperti itu. Nah, lalu komputer memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik. Hal ini menyebabkan komputer mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Artinya, dengan menggunakan komputer, kalian bisa mempelajari sesuatu itu secara real. Jadi, dia bisa menggunakan audio, visual, dan animasi yang secara real nyata. Misalnya kita membuka YouTube, ingin melihat Eropa itu seperti apa, atau Perancis itu seperti apa. Nah, komputer ini bisa menampilkan secara real, secara gambar nyatanya itu seperti apa. Penggunaan komputer dalam proses belajar dapat meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan waktu dan biaya yang relatif kecil. Nah, untuk yang terakhir ini ada media pembelajaran berbasis manusia. Nah, media pembelajaran ini adalah media tertua ya untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuannya adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Jadi ini media yang udah uzur gitu ya, tapi masih sangat digunakan untuk saat ini karena dengan menggunakan media pembelajaran berbasis manusia, jadi pendidik itu bisa mengetahui bagaimana memantau secara langsung siswa itu dan bisa mengubah sikap seperti guru TK dan guru SD itu kan sangat bergantung banget ya untuk seorang guru dalam perannya merubah sikap siswa, lebih disiplin, lebih sopan terhadap orang yang lebih tua dan lainnya selain ada peran dari keluarga dan lingkungan. Nah, karakteristiknya ini adalah merumuskan masalah yang relevan, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Lalu, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kesulitan. Nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru yang dipecahkan. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya ini lebih ekonomis tentunya, dapat memberikan motivasi kepada siswa dan dapat terjadi interaksi dan komunikasi yang timbal balik. Sedangkan kekurangannya, informasi dan pengetahuan hanya sebatas pada kemampuan menyampaikan pesan, yaitu hanya dari guru. Terkadang membuat siswa merasa jenuh dan bosan, serta tidak efektif untuk jumlah audiens yang banyak, karena mungkin kalau ada jarak kan otomatis suara gurunya ada yang terdengar, ada yang enggak. Lalu pembelajarannya tidak dapat ditangkap oleh siswa dengan baik jika terdapat masalah pada alat penyampaiannya, misalnya suara tidak jelas dan bahasa kurang dimengerti oleh siswa. Nah, jadi itu tadi adalah hasil klasifikasi dan karakteristik dari media pembelajaran. Nah, jadi ada 7 ya, 7 dari para ahli dan 5 akhirnya yang sudah kita ringkas dan karakteristik serta positif dan negatifnya dari media pembelajaran tersebut. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa post di kolom forum. Nah, saya minta kalian harus aktif sebagai mahasiswa. Nanti kita bisa diskusi di forum diskusi tersebut ya. Sampai di sini perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.